Selanjutnya Ibu Menteri Ketenagakerjaan dengan subjudul Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Pengurangan Angka Pengangguran. Waktu sama 10 menit, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pak Menko, para menteri, para kepala daerah dan Forkompinda yang saya cintai, saya banggakan. Kesemanggi di pagi hari, berlarian dengan riang gembira. Sudah saatnya kita bersinergi menurunkan pengangguran di Indonesia. Dalam rangka untuk menurunkan pengangguran, saya mulai dulu dengan melihat potret pengangguran di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur alhamdulillah tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka kita turun, itu alhamdulillah luar biasa. Kita mengalami masa sangat sulit ketika tahun 2020 pengangguran kita tiba-tiba naik secara drastis dari sebelumnya kita bisa turunkan 5,2. Ternyata begitu adanya pandemi COVID-19 lonjakannya luar biasa 7,2%. Alhamdulillah kemudian tahun 2021 kita bisa turunkan. Tahun 2021 kita bisa turunkan 6,4%. Dan alhamdulillah karena sinergitas yang kita bisa bangun, angka pengangguran kita bisa turunkan menjadi 5,82. Turun memang, tapi Bapak Ibu kita belum bisa mengembalikan sebagaimana sebelum pandemi COVID-19. Berikutnya kita akan coba lihat karakteristik tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran di Indonesia ini cenderung berada pada kelompok usia muda, berpendidikan SMA, SMK, diploma, dan S1. Ironi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat profil ketenagakerjaan kita, yang nganggur itu tingkat pendidikannya SMP ke bawah. Maaf, yang bekerja, yang bekerja adalah saudara-saudara kita yang tingkat pendidikannya SMP ke bawah. Sementara yang nganggur justru didominasi oleh saudara-saudara kita yang tingkat pendidikannya lebih baik, SMA, SMK, diploma, dan S1. Dan kalau kita lihat dari sisi wilayah, kondisi pengangguran di perkotaan memperlihatkan adanya paradoks di mana kondisinya tidak linier dengan kemiskinan yang relatif lebih tinggi di daerah pedesaan. Jadi yang nganggur itu lebih banyak di kota, tapi kemiskinannya lebih banyak di desa. Ini paradoksnya. Ini menunjukkan bahwa yang bekerja di desa tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang baik sehingga angka kemiskinannya masih tinggi. Yang berikutnya, saya akan coba melihat sejumlah tantangan penurunan pengangguran di Indonesia. Tantangan untuk menurunkan pengangguran yang mengalami situasi hopeless of job itu cukup tinggi Bapak Ibu. Ada ini sudah nggak punya harapan lagi. Dari 8,4 juta orang pengangguran, terdapat 33,45% ini mengalami hopeless of job. Dari 2,8 juta pengangguran yang mengalami situasi hopeless tersebut, itu 76,90% berpendidikan rendah. Jadi karena tingkat pendidikannya yang rendah mengakibatkan mereka tidak memiliki harapan untuk memiliki pekerjaan. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka sekali lagi kehilangan harapan untuk mendapatkan pekerjaan karena tingkat pendidikannya tidak mampu menyiapkan mereka untuk masuk di pasar kerja. Baik tingkat pendidikannya yang rendah termasuk miskinnya kompetensi mereka. Jadi berpendidikan rendah ditambah lagi dengan tingkat kompetensi yang rendah. Kemudian yang kedua, tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja khususnya sektor formal. Saya kira kita bersyukur Bapak Ibu tadi Pak Menko menyampaikan hadirnya bonus demografi, maka tentu angkatan kerja akan semakin meningkat.
namun kita lihat seharusnya yang harus kita lihat ternyata di antara mereka yang menganggur itu ada 2,72%, mereka memiliki hambatan baik struktural maupun kultural mereka untuk menjadi wirausahaan baru. Jadi angka yang menurut saya tantangan tersendiri, mereka kecil sekali di antara mereka yang berkeinginan menjadi wirausahawan baru. Kemudian tantangan berikutnya adalah adanya nilai budaya baru, ada budaya kerja baru. Ini kita banyak sekali mendapatkan limpahan bonus demografi. Generasi Z dan Y itu mendominasi pasar kerja kita. Yang harus kita lihat dari dua generasi ini adalah mereka mereka ingin berada dalam remote working, kemudian mereka menggabungkan antara kesenangan dengan pekerjaan, kemudian yang paling terakhir yang juga harus menjadi tantangan tersendiri, mereka membuat petisi mengusulkan untuk kembali work from home. Itu cukup tinggi, Pak. Saya kira pengalaman pandemi COVID-19 ternyata menjadi habit baru bagi mereka dan mereka membuat petisi untuk kembali memperlakukan work from home. Kemudian yang kita alami Bapak Ibu sekalian, resiko mismatch akibat digitalisasi. Digitalisasi ini mengakibatkan munculnya jenis pekerjaan baru, hilangnya jenis pekerjaan yang lama. Jenis pekerjaan baru memang jumlahnya lebih banyak daripada pekerjaan yang hilang. Tapi pertanyaannya adalah, siapkah kita dengan jenis pekerjaan baru yang membutuhkan kompetensi baru? Ini tantangan tersendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengatasi pengangguran di Indonesia, maka hanya satu yang bisa kita lakukan, menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif, dan Kementerian Ketenagakerjaan membuat kebijakan Active Labor Market Policy untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif, menurunkan angka pengangguran. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua, target nasional pengangguran kita di tahun 2023 ini adalah 5,3 sampai 6%. Apa yang kita lakukan? Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Menko PMK. Yang pertama, reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kita sudah punya Perpres nomor 68 tahun 2022. Ini adalah Perpres kolaboratif, Perpres sinergitas, kolaboratif antar kementerian dan lembaga, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kolaborasi antara pemerintah dengan swasta. Jadi ini Perpres sinergitas, Perpres kolaboratif. Tujuannya apa Perpres ini? Tujuannya adalah pelatihan vokasi untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi penyelenggaraan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sudah enggak zamannya lagi melakukan pelatihan, pendidikan dan pelatihan vokasi tidak berkesesuaian dengan pasar kerja. Jadi seluruh kebutuhan pasar di pasar kerja dipenuhi dengan penyiapan baik pendidikan maupun pelatihan vokasi. Peran daerah dalam Perpres ini adalah mengembangkan sistem informasi pasar kerja di masing-masing daerah. Kemudian yang kedua, menyusun rencana strategis pelatihan vokasi di daerah mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh kementerian. Kemudian menyelaraskan pelatihan vokasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Pelatihan vokasi harus dalam satu tarikan nafas, pelatihan vokasi, sertifikasi, dan penempatan. Kita bisa berbicara penempatan kalau kita menyiapkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi pelatihan vokasi. Jujur harus saya sampaikan, sedikit sekali Bapak Ibu
yang menyediakan alokasi APBD-nya untuk kepentingan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian menjamin ketersediaan pendidik dan instruksi bagi lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Kemudian kami kita harus memanfaatkan balai pelatihan vokasi di tiap-tiap provinsi, termasuk yang dimiliki oleh pemerintah pusat sebagai pusat pelatihan dan peningkatan produktivitas yang update dan link and match materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian pelatihan vokasi inklusif melalui BLK komunitas sudah kami bangun 3.775 BLK komunitas di seluruh Indonesia yang bisa dijadikan sebagai pusat pelatihan vokasi dan produktivitas. Kemudian melakukan pemagangan dalam negeri, dalam dan luar negeri, melakukan upskilling talenta profesional dan muda. Yang lain yang perlu kita lakukan, melakukan perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan melalui berbagai program. Dan yang terakhir, optimalisasi sistem informasi dan layanan pasar kerja melalui penguatan database suplai angkatan kerja dan demand. Bapak Ibu bisa memanfaatkan pusat informasi pasar kerja yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, melingkan antara pusat informasi pasar kerja di pemerintahan Bapak Ibu masing-masing. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Menteri Tenaga Kerja. Kita berikan tepuk tangan.